Saya mau tanya kolega dosen yang melihat video ini, Anda punya aktivitas lain di luar tugas kedosenan nggak? Maksud saya di luar ngajar, meneliti, menulis paper, artikel, ya, publikasi, pengabdian masyarakat, ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Saya Tirta Musitama. Selamat datang di channel Kampus Kita Viewpoint. Satu pandangan dari kampus berisi tips, motivasi, karir dosen. Tidak bermaksud menggurui. Tirta Musitama hanya berbagi untuk kemajuan dunia akademik di Indonesia, insya Allah ya. Baik, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan juga like, berikan komentar di video-video saya, pertanyaan, komentar, nanti akan kita bahas juga, dan juga share, bagikan kepada teman-teman, kolega-kolega dosen kita, dimanapun para dosen itu berada. Baik, tadi pertanyaan awal di video ini tentang aktivitas lain di luar tugas kedosenan kita gitu ya. Kenapa ini penting? Nah, pernah kita dengar atau sering kita dengar work-life balance ya. Pernah kita dengarkan bagaimana dalam berkarir atau bekerja, beraktivitas itu perlu keseimbangan dalam hidup antara pekerjaan, keluarga, dan hal-hal di luar pekerjaan gitu ya, yang menjadi penting. Nah, kenapa? Biasanya ilmuwan itu secara intelektual juga memiliki kecerdasan yang memang saya sampaikan. Kalau sudah S3, apalagi sudah menjadi guru besar ya, tentu dalam standar tertentu sudah memenuhi ya kualifikasi lah ya, top lah di bidang ilmunya masing-masing, kira-kira begitu ya gitu ya. Saya tidak mau mendebatkan itu. Tentu hal lainnya ya, yang kemudian membuat kita dalam tanda kutip menjadi lebih seimbang atau terbebas dari rutinitas keilmuan itu gitu ya. Apakah itu mengulik di lab, di laboratorium gitu, apa di layar komputer kita, laptop kita, otak-atik data atau tulisan-tulisan, kemudian atau melakukan eksperimen dan lain-lain gitu ya, atau kita dalam studio kita menyendiri gitu ya misalnya gitu ya. Nah, banyak hal kan. Menurut saya penting dosen juga memiliki aktivitas lain di luar aktivitas kedosenan kita ya. Di luar ini mau saya memang terlepas dari tugas di Dharma perguruan tinggi kita ya gitu ya, bisa jadi berbeda sama sekali. Salah satunya mungkin hobi mungkin ya. Nah, perlu juga loh dosen itu punya hobi gitu ya. Kan juga dosen juga manusia gitu ya. Hobi apa gitu, bebas gitu. Hobinya ada yang suka mancing misalnya ya. Wah, mancing aja, spare waktu terus mancing ya. Hobinya mungkin menunggu, terus rasanya kalau sampai dapet gitu ya ikannya gitu ya, wah jadi senang, jadi happy. Katanya yang suka mancing itu menguji kesabaran juga katanya gitu. Tidak semua hasil pancingannya itu kemudian dibawa pulang atau dimasak gitu. Banyak juga kawan-kawan saya yang mancing kemudian difoto terus ditaruh lagi gitu, artinya dilepas lagi gitu kalau yang di laut lepas ya, misalnya kayak gitu. Nah, atau yang lain, seni ya kan, melukis ya, atau mungkin menulis karya-karya fiksi gitu ya, teater dan lain-lain ya. Bukan maksudnya bukan dosen seni terus membuat suatu karya seni, bukan. Itu kan ya inline dengan pekerjaan atau rutinitas mereka ya. Tapi menurut saya bidang tertentu kemudian dia punya hobi yang lain gitu ya. Nah, misalnya saya dengan teman-teman beberapa dosen ya di BINUS, khususnya di Fakultas Humaniora, itu kita bikin musik ya kan, bikin grup musik Love Academica ya. Love and Academic ya, and Academician. Kita adalah dosen-dosen yang cinta ilmu pengetahuan tapi menyajikan gitu ya hal-hal kecintaan kita terhadap ilmu pengetahuan itu ya dengan perasaan penuh cinta gitu ya. Nah, dalam musik kita ya, mungkin kita mengajar ya, itu juga ada nuansa itulah gitu ya. Nah, itu contoh saja gitu ya. Buat yang tertarik bisa ada YouTube channelnya juga Love Academica. Anda mau dilihat di Spotify juga ada ya.
Luvademika, macam-macam deh apa namanya genrenya, karena kita mencari ya. Memang bukan profesi utama kita, tapi dari situ uh, kita mengasah juga hal-hal lain di luar akademik, kerja tim, ya, membuat musik dasarnya, aransemennya, rehearsal, rekaman bareng, keseruan itu membuat bonding kita luar biasa ya. Apalagi di situ kalau misalnya sama-sama dosen muda gitu ya, sama berkembang baik, kemudian saling support, saling sinergis gitu. Itu hanya contoh gitu. Nah, bisa aja banyak bidang-bidang yang lain, olahraga juga ya kan. Tidak harus menjadi atlet yang profesional dan hebat, tapi kalau bisa itu juga luar biasa. Tapi menghilangkan kepenatan. Atau mungkin juga punya aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Ya. Bisnis misalnya, kenapa enggak gitu ya. Nah, baik itu yang terkait dengan bidang ilmunya maupun yang bukan. Nah, sehingga kita mendidik itu ya, itu tidak kemudian menjadikan kita stres ya. Kita kemudian juga bisa menginspirasi orang lain bahwa kita perlu juga kita merasa bahagia gitu kan ya. Bahagia adalah sesuatu yang memang kita define sendiri, kita tentukan sendiri ya. Buat sebagian orang juga mungkin dengan bekerja mengajar sebagai dosen itu juga udah kebahagiaan tersendiri ya, itu pasti gitu. Tapi jangan sampai ya rutinitas kita pekerjaan ya profesional sebagai dosen dengan segala tetek bengeknya itu membuat kita jadi stres, kita tidak tahu aktivitas-aktivitas lainnya yang membuat kita menjadi recharge ya, secara kehidupan kesehatan mental kita juga tetap kuat, tetap semangat gitu ya, tetap sehat, itu yang menjadi penting. Nah, tentu banyak juga hal-hal yang lain ya, aktivitas lain di luar kedosenan. Nah, apa nih teman-teman dosen ya, kalau Anda juga memiliki aktivitas lain yang lucu-lucu gitu ya, yang keren-keren, ini dosen-dosen muda ini saya perhatikan banyak sekali yang aktif di media sosial ya, yang punya akun TikTok gitu ya, bikin konten, jadi konten creator gitu ya, itu juga luar biasa gitu. Kenapa enggak gitu ya. Tapi memang tidak semua kan orang itu mungkin punya bakat ya, atau mungkin juga enjoy di depan kamera gitu. Nah, tapi kalaupun dia, saya dorong semua yang lagi nonton ini, wah pasti ya kalau Anda sampai ke video ini, pasti Anda tertarik. Paling nggak Anda ngeliat sosial media kan gitu, media sosial kan. Berarti kalau Anda coba ya, ambil HP Anda mulai tekan record, Anda ngomong aja di depan kamera terus Anda upload ya kan. Ya, bisa jadi ya, Anda cerita tentang hobi, bisnis ya. Mungkin ada tentang flora, tentang fauna, kan macam-macam. Siapa tahu dari hobi-hobi itu, dari hal-hal lain di luar kedosenan itu, di luar pekerjaan itu bisa menambah jejaring Anda, membuka jalan-jalan baru gitu ya. Ya, sukses dalam kehidupan pendidikan Anda atau dalam kehidupan kedosenan Anda. Ya. Nah, tentu ada juga aktivitas keagamaan ya kan. Itu juga menjadi penting. Itu sebenarnya bukan hobi ya, tapi maksud saya pilihan hidup manusia itu ya, perlu balance lah gitu ya, perlu berpikir tidak selalu mengatur tentang pekerjaan terus, sehingga kita tahu kapan ya kita bekerja, kapan juga kita meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan lainnya, apapun kegiatannya itu, sehingga kita menjadi fresh lagi ketika dalam satu minggu ya, kita misalnya kerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu ya, mungkin apakah di weekend, Sabtu Minggu kita ada kegiatan lain ya, kemudian Senin kita harus masuk, kita semangat gitu ya, we love Monday gitu ya, bukan we hate Monday atau I hate Monday, tapi I love Monday gitu. Jadi semangat ya, recharge lagi. Nah, teman-teman, ini hanya salah satu pandangan saya, sekelumit pemikiran saya, bahwa jangan sampai kita atau para kolega dosen, apalagi yang masih muda ini, yang tentu masih energik ya, banyak kesempatannya, banyak talentanya, harus kembangkan gitu. Jangan hanya fokus menjadi dosen, tapi kemudian yang tadinya ada hobi-hobi ya tertinggalkan. Padahal mungkin hobi-hobi itu mungkin tidak melulu atau tidak untuk bertujuan untuk
untuk apa, mencapai puncak, dalam arti harus sehebat kedosenannya gitu ya. Tapi juga kita nggak tahu kan gitu. Kalau dengan hobi itu membuat kita juga apa namanya, bisa makin berkontribusi kepada masyarakat, ya, bisa mengedukasi masyarakat, tapi juga sekaligus menghibur gitu ya, gitu. Misalnya nih kalau yang memilih untuk kegiatan-kegiatan sifatnya entertain gitu ya. Tapi kalau yang lain, yang penting Anda misalnya Anda mancing di tengah laut kan, wah enak, kayak kan fresh, ada dapat energi baru lagi. Besok ketika masuk kerja udah semangat lagi. Sehingga teman-teman yang datang di kampus gak cuman apa namanya kena imbas weekend atau weekdays-nya yang penuh dengan apa kepadatan rutinitas pekerjaan itu. Ya. Baik teman-teman, ini hanya sharing saya aja. Silahkan berikan komentar. Jangan lupa kita punya profesi kita masing-masing, tapi kita juga tetap harus happy dengan aktivitas-aktivitas lain yang kita ciptakan sendiri dan kita menikmati itu. Ya. Jangan sampai kita tidak punya sesuatu yang kita nikmati ya, bukan untuk pelarian tapi juga untuk mengisi, membuat hidup kita lebih berwarna, membuat kita bahagia, semakin bahagia. Ya, vibe-nya itu harus positif gitu ya. Kalau vibes-nya kita positif, saya pendidik, mahasiswa happy, teman-teman kolega kita happy, ya kan, pekerjaan ya insya Allah lancar gitu lah kira-kira ya. Baik, demikian gitu saja. Sampai ketemu lagi. Subscribe yang belum subscribe ya, yang suka di like dan share kepada teman-teman lainnya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Sukses buat Anda. Saya tunggu ya. Tulis Anda di kolom komentar, hobi saya ini, aktivitas saya di luar dosen adalah ini gitu ya. Apalagi siapa tahu kita bisa ketemu, hobi kita sama, aktivitas kita sama. Terima kasih banyak. Teta Musitama. Terima kasih banyak. Di sini saya berbagi, tidak bermaksud menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.